Sekalipun akhirnya Ayub mengalami perubahan situasi. Tetapi kita jangan lupa bahwa Habakuk dan juga Mazmur 73, Alkitab tidak mencatat mereka mengalami perubahan situasi. Menyadari mereka seorang pendosa, musuh Allah, tapi ditebus dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Bagaimanapun kita inginkan orang sembuh, tapi kita bukan Tuhan yang bisa menyembuhkan. Kadang-kadang dokter pun tidak bisa menyembuhkan. Bagaimanapun kita ingin orang bertobat terima Yesus, kita bukan Roh Kudus. Dan mereka meninggal dalam keadaan tidak percaya. Sehingga yang bertanya ini dia merasakan satu penderitaan emosional, satu hal yang berat sekali. Dalam kondisi seperti itu pun dia masih setia. Berarti Tuhan itu begitu penting, Tuhan itu begitu hebat, Tuhan itu begitu luar biasa, sehingga dalam kondisi menderita pun dia tetap setia. Selamat bergabung kembali dengan Truth and Love Podcast bersama Pendeta Antonius Un. Perkenalkan, nama saya Carlos. Saya akan menjadi host untuk podcast pada seri kali ini. Bapak Ibu sekalian, kami telah menerima begitu baik pertanyaan tentang tema penderitaan yang akan dibahas oleh Bapak Pendeta Antonius Un pada kesempatan kali ini. Kami mohon pengertiannya Bapak Ibu, tidak semua pertanyaan akan kami jawab jika sudah pernah dijawab di podcast yang lain. Beberapa pertanyaan yang lebih relevan untuk tema-tema yang lain kami tunda untuk dijawab. Baik, mari kita mulai tanpa membuang-buang waktu. Pendeta Antonius Un, kami menanya begitu banyak pertanyaan tentang penderitaan. Yang pertama, ada pertanyaan seperti ini, Pak. Berbicara tentang penderitaan, saya selalu teringat akan tokoh Ayub. Ayub dikatakan dalam kesemuanya itu, di Ayub pasal 1 ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Namun dalam keluh kesah Ayub yang pertama, Ayub sepertinya menyesali dan mengutuki hari kelahirannya. Ayub pasal 3 ayat 1. Bagaimana ini bisa dikatakan tidak berbuat dosa? Bagaimana menurut Pendeta Anton? Memang kalau kita lihat di dalam Alkitab itu ada 3 orang yang boleh dikatakan menderita, tetapi penderitaan mereka itu tidak relevan langsung dengan kesalahan. Yaitu Ayub, kemudian Habakuk yang melihat penderitaan di dalam masa ketidakadilan, dan juga Mazmur 73. Kita tidak berbicara tentu tentang Tuhan Yesus, itu sudah jelas, tetapi biasanya 3 teks ini, Ayub, Habakuk, dan juga Mazmur 73, yang menggambarkan kepada kita kehidupan penderitaan yang tidak relevan langsung dengan dosa. Nah, Ayub mempunyai 3 penderitaan yang dia alami, dan tidak mudah, pasti tidak mudah. Karena biasanya kalau kita mengalami penderitaan karena dosa, kita lebih gampang menerima. Ya memang ini salah saya. Tetapi kalau penderitaan yang tidak berkaitan langsung dengan kesalahan kita, biasanya kita lebih sulit menerima. Kok bisa ya? Itu sebabnya timbul pertanyaan yang seringkali sulit dijawab. Nah, ada 3 penderitaan yang Ayub alami. Pertama adalah dia kehilangan harta benda. Yang kedua, dia kehilangan anak-anak. Dan yang ketiga, dia kehilangan kesehatan sendiri. Di luar 3 ini, biasanya juga ditambahkan bahwa dia kehilangan companion, kehilangan teman berjuang. Karena sekalipun ya tidak dicatat bahwa istrinya meninggal, tetapi Ayub itu istrinya berkata kepada dia, kutukilah Allahmu dan matilah. Seolah-olah istrinya tidak mendukung dia di dalam perjuangan dia untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam penderitaan. Nah, 3 penderitaan ini tidak mudah. Kehilangan harta benda berarti kehilangan kenyamanan, kehilangan kuasa. Karena harta benda itu memberikan kuasa. Kita bisa melakukan ini dan itu, kenyamanan. Kehilangan anak-anak itu sudah seperti kehilangan separuh dari hidup kita. Orang yang sangat kita cintai. Dan kalau kita baca buku dari Nicholas Walter Stoff, yang menulis satu buku refleksi dari kematian anaknya, Lament for a Son, kita akan mengerti bahwa penderitaan orang tua ketika memakamkan anak itu sangat berat. Tidak ada orang tua manapun yang rela memakamkan anak. Saya pernah menulis ini di koran Tempo, sebagai refleksi waktu tragedi Kanjuruhan itu. Membawa pemikiran dari Walter Stoff ke ruang publik. Tidak mudah. Tidak mudah bagi orang tua manapun untuk memakamkan anak. Anak memakamkan orang tua tidak mudah, tapi lebih tidak mudah bagi orang tua memakamkan anak. Lalu penderitaan yang ketiga adalah penderitaan kehilangan kesehatan. Berarti itu sudah merupakan modal dasar dia. Tubuh dia untuk menanggung penderitaan-penderitaan yang sebelumnya itu
Sekarang pun juga dia kehilangan. Sehingga di dalam 3 penderitaan ini memang tidak mudah. Maka kita menangkap secara ringkas bahwa struktur kitab Ayub itu dibagi 2. Ayub 1 dan 2 mencatat rupa-rupa penderitaan dia. Ayub 3 sampai terakhir mencatat perasaan, pertanyaan, pergumulan atas penderitaan. Jadi biasanya kita membagi bahwa dalam menghadapi penderitaan itu selalu ada 2. Pertama adalah pengalaman penderitaan itu sendiri yang kadang-kadang terjadinya tidak lama. Orang mengalami kecelakaan di jalan tol mungkin hanya beberapa detik. Tapi setelah itu perasaan, pertanyaan, pergumulan terhadap penderitaan itu bisa berpuluh-puluh tahun. Nah, inilah struktur kitab Ayub yang memberikan kepada kita satu pesan bahwa fakta menghadapi penderitaan itu bukan sakit kanker itu sendiri, bukan sakit misalnya COVID dan seterusnya, tapi pergumulan-pergumulan yang diakibatkan oleh penderitaan itu yang menjadi berat. Nah, dalam pasal pertama, bagian akhir, diakhiri dengan kalimat Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Itu sebabnya narator menyimpulkan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dia tidak menuduh Tuhan yang berbuat curang, atau tidak menuduh yang tidak-tidak kepada Tuhan. Dia bersih. Lalu kita merasa loh, di akhir pasal 1 rasanya sudah bagus. Kok di pasal 3 awal merasa seperti dia mengutuki Tuhan? Atau dia mengutuki hari kelahiran, seperti satu pergumulan. Kok rasanya berat? Kita memang membaca berkali-kali. Jangan lupa bahwa akhir pasal 1 baru sebagian penderitaan yang dialami Ayub. Sampai di titik itu mungkin dia sanggup. Ketika sampai di dalam pasal yang kedua, ketika dia kehilangan kesehatan, mengapa istrinya tidak berbicara apapun selama dia kehilangan di pasal pertama? Artinya apa? Seolah-olah ada satu pesan, istrinya mengatakan, saya masih sabar, saya masih tanggung. Tapi kalau sekarang saya kehilangan teman bergumul, saya disuruh harus menghadapi kemiskinan sendiri, menghadapi ketiadaan anak-anak sendiri, karena kamu sakit, saya nggak mau. Kutukilah Allahmu dan matilah. Istrinya tidak pernah dicatat bicara, sekali-sekalinya bicara langsung jelek kalimat. Kenapa? Karena di bagian pertama mungkin dia tahan-tahan, nggak apa-apa lah. Saya mengalami ini, saya rela. Tapi sekarang sampai harus kehilangan pasangan saya yang harus saya urus. Gini ya Ayub ya, lebih baik kamu mati. Kamu mati lebih gampang buat saya daripada saya harus sudah kehilangan 10 anak, harus merawat orang sakit bertahun-tahun, saya tidak sanggup. Jadi kita juga jangan sembarang menghakimi Ayub atau menghakimi istri Ayub. Karena itu adalah satu pergumulan yang tidak mudah. Bagaimana? Mungkin saja Ayub di dalam pasal pertama dia masih kuat. Dia masih sanggup berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Tapi sampai di dalam pasal kedua, setelah dia kehilangan kesehatan dan kehilangan pasangan hidup, yang mana istrinya mempunyai sikap seperti itu, mungkin juga istri merasa, saya kehilangan duluan. Bukan kamu kehilangan saya kehilangan kamu duluan. Kenapa? Karena kamu sakit. Terus saya harus sharing beban saya sama siapa? Uang kamu sendiri sakitnya begitu rupa. Sampai teman-teman Ayub datang ketemu Ayub, mereka diam selama 7 hari. Diam selama 7 hari itu tidak mudah. Tidak membuka satu kata pun. Saking beratnya penderitaan yang dialami oleh Ayub. Jadi di situ kita bisa mengerti bahwa mulai dengan pasal 3 itu pergumulan-pergumulan itu muncul. Nah, tapi yang indah adalah di dalam pasal 38 ke belakang, Tuhan membukakan kemuliaannya kepada Ayub. Itu kemuliaan Tuhan itu adalah jawaban. Dan di situ kita mengerti bahwa pasal 42 ditutup oleh pertumbuhan Ayub. Ayub berkata, dulu kata orang, aku mengenal tentang engkau dari kata orang. Sekarang aku kenal sendiri. Apa yang aku kenal? Ayub 42 ayat 2, minta Pak Carlos bacakan. Itu adalah salah satu ayat yang sangat luar biasa tentang kedaulatan Allah. Saya sering kali menggunakan ayat ini untuk menjelaskan tentang kedaulatan Allah. Ayub 42 ayat 2, bisa dibacakan 2 kali. Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Iya, akhirnya Ayub menyimpulkan, kalau Tuhan mau lakukan, Tuhan pasti sanggup. Kalau Tuhan tidak mau lakukan, bukan dia tidak sanggup, tapi dia punya rencana. Apa rencana Tuhan dalam seluruh penderitaan Ayub? Perubahan hati, perubahan pemahaman, perubahan sikap. Itulah kemenangan yang sejati. Sekalipun akhirnya Ayub mengalami perubahan situasi. Tetapi kita jangan lupa bahwa Habakuk dan juga Mazmur 73
Alkitab tidak mencatat mereka mengalami perubahan situasi. Tetapi tiga-tiganya mengalami perubahan hati. Dan bagi saya, itulah definisi kemenangan yang sejati. Kemenangan yang sejati itu bukan perubahan situasi. Kemenangan yang sejati itu adalah perubahan hati, perubahan pemahaman, dan perubahan sikap, respons. Ketika sikap hatinya benar, pemahamannya benar, responsnya benar, sekalipun situasi tidak berubah, dia sudah menang. Apakah sikap hati kita dalam penderitaan seperti yang Tuhan mau? Apakah kita memahami seperti yang Tuhan pahami? Apakah kita bersikap seperti yang Tuhan inginkan? Kalau itu sudah terjadi, sekalipun situasi tidak berubah, kita sudah menang. Baik, terima kasih Pendeta Anton. Berkait dengan yang Pak Un tadi berikan ya tentang bagaimana sikap hati di tengah kondisi yang tidak berubah, saya ingin pas sekali menyambung dengan pertanyaan berikutnya, Pak. Saya bacakan pertanyaannya dengan demikian. Sebagai seseorang yang terus mendengarkan khotbah GRII, saya bertumbuh menjadi orang Kristen yang aware bahwa Tuhan kita adalah Allah yang tidak ingin kita lembek dan ingin kita selalu bergantung kepadanya. Ketika ayah saya sakit, saya terus tertekan karena ujian yang Tuhan berikan begitu berat setiap hari sampai akhirnya beliau dipanggil pulang. Setelah selesai, saya selalu mempersiapkan diri lagi. Kapan ya kira-kira Tuhan mau memberikan ujian lagi? Kapan Tuhan mau panggil orang yang saya kasihi lagi ya? Pikiran ini membuat hidup menjadi penuh kewaspadaan dan tekanan. Karena ajaran reform mengajarkan bahwa semuanya harus tunduk kehendak Tuhan. Saya menderita atau tertekan, itu pun atas kehendak Tuhan. Apakah mengikuti Tuhan membuat kita tertekan dan selalu waspada kepada Tuhan yang suka menguji kita? Membuat kita akhirnya menjadi tertekan karena mungkin besok-besok akan terjadi kesusahan dan cobaan lagi. Bagaimana menurut Pak Un? Saya percaya kata-kata yang dituliskan oleh saudara tidak cukup menggambarkan keseluruhan penderitaan yang saudara alami. Dari papa sakit, sampai papa dipanggil Tuhan, itu lelah, capek, tegang. Ya, saya mencoba mengerti dan saya merasa ya pasti tidak mudah. Ada satu perasaan, iya ya, kalau saya mengalami seperti yang saudara alami, sungguh tidak gampang. Itu bisa melewati sampai di titik ini, itu hanya membuktikan Tuhan baik, Tuhan menguatkan saudara untuk melewati semua ini. Kadang-kadang kita tidak percaya kita bisa melewati. Papa sakit itu pasti banyak hal, banyak malam kurang tidur, ya, banyak biaya yang harus dikeluarkan dan banyak hal yang juga harus dilakukan. Tetapi kita percaya bahwa kebaikan Tuhan itulah yang menghibur kita. Tuhan pasti baik, Tuhan selalu baik, Tuhan tidak pernah tidak baik. Itu penghiburan kita. Nah, benar yang dikatakan saudara bahwa kita mesti waspada terus. Waspada terhadap serangan setan, waspada terhadap dosa, waspada terhadap arus dunia, dan waspada terhadap penderitaan. Nah, kita tidak mungkin menghindar dari penderitaan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, dunia sudah terkutuk, pasti ada penderitaan. Tapi yang harus kita waspada adalah, seperti tadi dalam pertanyaan sebelumnya saya katakan, bagaimana respon kita kepada penderitaan. Bagaimana sikap hati kita menghadapi penderitaan. Bagaimana pemahaman kita terhadap penderitaan. Nah, saya membedakan begini. Kalau kita melihat pencobaan Tuhan Yesus, kan Tuhan Yesus tidak bisa berbuat dosa. Tapi setan mencobai. Lalu apa yang setan ingin dengan pencobaan Yesus? Penderitaan. Pencobaan Tuhan Yesus merupakan elemen penderitaan yang dia alami. Melalui pencobaan yang dia tidak bisa jatuh dalam dosa. Sebaliknya bagi kita orang percaya, penderitaan mengandung elemen pencobaan. Jadi bagi Tuhan Yesus itu, pencobaan itulah di dalam godaan setan itu dia menderita. Tapi bagi kita orang percaya kebalik. Dalam penderitaan itu ada elemen pencobaan. Jadi yang harus kita waspadai itu bukan penderitaan itu sendiri. Yang harus kita waspadai adalah jangan sampai dalam penderitaan kita digoda oleh setan, oleh dosa, oleh dunia untuk tidak setia kepada Tuhan. Penderitaan itu adalah harga yang mahal kita bayar. Karena itu kita harus memelihara kesucian kita dalam penderitaan. Supaya penderitaan kita itu memuliakan Tuhan dan memberkati orang lain. Ketika penderitaan kita dicemari oleh dosa yang timbul karena godaan setan, godaan dosa atau godaan dunia, penderitaan itu tidak lagi bisa memuliakan Tuhan dan tidak lagi bisa memberkati orang lain. Tapi ketika penderitaan itu kita jaga kesuciannya, kita jaga kemurniannya, penderitaan itu bisa menjadi satu bau harum seperti bunga yang dicubit, yang diremas. Bunga itu justru setelah dikocak begitu, dia mengeluarkan bau yang harum. Ketika kita menjaga kekudusan penderitaan kita,
Misalnya seorang istri yang dikhianati oleh suami. Ketika dia menjaga kekudusan dia juga tidak mengkhianati suami yang sudah berkhianat. Penderitaan itu memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang lain. Kesetiaan dia, ketabahan dia itu memuliakan Tuhan. Nah, di situ tentu ya kita waspada. Tapi waspada untuk apa? Untuk tetap setia kepada Tuhan. Untuk tetap percaya Tuhan baik. Untuk tidak mau dalam penderitaan kita ditipu oleh setan berkata Tuhan tidak baik. Untuk tetap jaga kemurnian hati, jaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Supaya besok kita ketemu Tuhan. Kita clean, kita bersih. Melewati keadaan yang tersulit pun, kita bersih seperti Tuhan Yesus. Nah, itu yang saya doakan bagi saudara yang mengajukan pertanyaan ini. Kiranya Tuhan memberi kekuatannya. Sehingga di dalam berjaga-jaga itu boleh tetap percaya akan kebaikan Tuhan. Nah, begini. Dalam proses berjaga-jaga itu, kita harus menyadari bahwa pertama, ada anugerah Tuhan. Saya ingin Pak Carlos bacakan beberapa ayat yang menguatkan. Pertama adalah Ratapan 3, ayat 22 dan 23. Ini adalah salah satu ayat yang luar biasa, bukan hanya bagi kita, tapi bagi Yeremia yang menuliskan kitab Ratapan. Di dalam masa penuh penderitaan itu, dia merasakan seperti minum ipuh dan racun itu. Tapi ayat-ayat ini membangkitkan pengharapan dia. Silakan. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nah, kita lihat di situ ya. Pertama, tidak habis. Pergumulan bisa habis, tapi anugerah Tuhan tidak habis. Kedua, di situ dikatakan selalu baru. Berarti apa? Pergumulan seringkali lama, tapi anugerah baru terus. Ada anugerah yang menopang, yang kadang-kadang tidak kita sadari. Waktu kita satu hari merenungkan firman Tuhan, kita dibukakan, baru kita sadar ternyata ada anugerah Tuhan yang menopang kita. Tidak habis. Sekalipun pergumulan tidak habis, jangan lupa anugerah juga tidak habis. Anugerah Tuhan mendahului, anugerah Tuhan lebih banyak daripada segala pergumulan kita. Ayat yang kedua adalah 2 Korintus pasal ke-12 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 adalah jawaban Tuhan kepada Paulus yang mengalami pergumulan. Silakan. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Lalu ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita lihat dulu ya sebelum kita masuk kepada jawabannya. Yaitu ayat yang ke-7 menceritakan pergumulan. Utusan iblis menggocok. Beberapa ahli mengatakan kemungkinan besar itu penderitaan. Penderitaan yang dia alami. Supaya dia rendah hati, Tuhan beri dia penderitaan. Tapi heran sampai di ayat 10 Paulus berkata, aku senang dan rela dalam penderitaan. Aku tidak sedih dan mengeluh atas penderitaan. Tapi senang dan rela. Apa rahasianya? Tuhan menjawab, dia berkata, cukuplah kasih karuniaku. Coba dibacakan. 8:9 tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Cukuplah kasih karuniaku. Tuhan menjawab Paulus, sudahlah, kamu nggak usah mengeluh terhadap penderitaan. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan pelihara. Yang penting tugasmu, jaga kesucianmu dalam penderitaan. Kasih karunia Tuhan akan cukup. Tidak diberikan berkelimpahan, tidak perlu. Nanti kita memboroskan anugerah Tuhan. Setiap kali perlu sehari demi sehari ada cukup. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Karena setiap hari ada anugerah yang baru. Yang tidak pernah habis. Yang cukup. Anugerah itu baru, tidak pernah habis, cukup. Dan Pengkhotbah 3 berkata indah pada waktu. Nah, ini adalah ayat yang sering kali menghibur saya. Dan saya sudah jadikan ini sebagai lagu yang saudara bisa dengarkan di YouTube ya. Anugerah Tuhan itu adalah satu kesaksian iman. Tetapi di dalam tahun-tahun terakhir ini saya dihibur oleh 3 ayat. Pertama, Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 sudah sangat terkenal bagi kita. Dan ini salah satu ayat yang sangat menghibur saya di dalam tahun-tahun yang terakhir ini. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Paulus tidak tulis perkara apa saja. Segala, pokoknya apa saja. Apa saja yang dia alami dia bisa tanggung. Kenapa? Tuhan memberi kekuatan.
Persoalannya bukan perkara apa yang kita alami, bukan persoalan apa yang kita alami. Persoalannya adalah kekuatan Tuhan ada atau tidak. Itu yang lebih penting. Segala perkara dia bisa tanggung. Yang kedua adalah Yohanes 1 ayat 16. Yohanes 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kepenuhan Kristus kita menerima satu kasih karunia, muncul menggantikan kasih karunia yang lain. Itu arti aslinya. Satu kasih karunia selesai. Waktu tadi saudara mengatakan, papa sakit meninggal. Kasih karunia Tuhan sudah diberi, selesai. Lalu, puji Tuhan. Datang pergumulan yang baru, jangan lupa. Ada kasih karunia baru yang muncul menggantikan kasih karunia lama yang sudah selesai. Nah, maka Yohanes 1:16 ini sinkron dengan ratapan 3 tadi. Selalu baru, kasih karunia selalu baru. Kenapa? Yohanes mengatakan kasih karunia yang baru datang menggantikan yang lama. Karena Kristus penuh. Sehingga dari kepenuhan itu melimpah seperti gelas yang melimpah itu kemudian cukup ada terus mengalir. Satu pergumulan Tuhan beri satu kasih karunia. Pergumulan selesai, datang pergumulan kedua Tuhan beri lagi kasih karunia yang kedua. Kasih karunia yang satu datang menggantikan kasih karunia yang lain. Yang ketiga, 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita hanya bejana tanah liat, yang rapuh, yang rendah, yang lemah, yang gampang pecah, yang gampang dibuang. Tetapi kekuatan yang melimpah-limpah itu dari Allah, itu nyata. Kekuatan yang melimpah-limpah. Jadi kita jangan lihat diri kita. Kalau lihat diri kita, kita nggak sanggup. Seringkali kita melihat diri kita bandingkan dengan persoalan, dengan pergumulan. Akhirnya kita khawatir, kita gelisah, kita menyerah. Karena kita nggak sanggup. Tapi waktu kita memandang kepada Tuhan yang menyediakan kekuatan yang melimpah-limpah, heran ya. Kok bisa lewat ya, heran ya. Kok bisa lalui ya. Semua itu bisa lewat. Itu adalah kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan. Itu sebabnya, saudara yang mengajukan pertanyaan ini jangan khawatir. Tuhan sudah memimpin saudara melewati satu pergumulan. Tetap setia, tetap bersandar kepada Tuhan. Kalau ada pergumulan yang kedua, ada anugerah Tuhan yang lain yang Tuhan berikan. Yang penting kita jangan melukai hati Dia. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan. Pak Un tadi berulang kali menekankan bagaimana menjaga kekudusan penderitaan sebagai respon terhadap penderitaan. Nah, Pak, ini ada pertanyaan yang masuk demikian bunyinya. Apakah seorang Kristen boleh mempelajari dan menggunakan filsafat stoiksisme dengan tujuan untuk mengatasi penderitaan, Pak? Saya percaya bahwa firman Tuhan dan Roh Kudus sudah sangat cukup. Firman Tuhan sudah berbicara tentang kedaulatan Allah, tentang kasih karunia Allah, tentang penderitaan Kristus. Dan Roh Kudus di dalam Injil Yohanes disebut sebagai penolong penghibur. Penolong penghibur. Sudah lebih dari cukup untuk seluruh kebutuhan kita dalam penderitaan. Kenapa? Coba Pak Carlos bacakan. Mazmur 119 ayat 50. Mazmur 119 ayat 50. Ayat ini juga sudah saya jadikan lagu tentang berjalan bersama Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat 50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Sekali lagi. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Janji-janji Tuhan. Saya percaya, kita percaya bahwa pengharapan kita datang dari 3 sumber. Janji Tuhan, sifat-sifat Tuhan, pekerjaan Tuhan. Atau kalau kita urut yang lebih logis, sifat-sifat Tuhan, pekerjaan Tuhan, janji Tuhan. Dari 3 ini kita mempunyai pengharapan. Dan 3 ini ada di mana? Ada di Alkitab. Sehingga sudah lebih dari cukup bagi kita untuk mempunyai pengharapan dalam penderitaan, untuk bijaksana bagaimana menghadapi penderitaan, sudah lebih dari cukup. Ditambah lagi Roh Kudus di dalam hati kita. Satu contoh. Pak Carlos bacakan Roma 8 ayat 14 sampai 16. Roma pasal 8 ayat 14 ayat sampai 16, salah satu penghiburan yang luar biasa di dalam penderitaan. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ada 3 hal yang dilakukan Roh Kudus di situ. Pertama, Roh Kudus menjadikan kita anak Tuhan. Kedua, Roh Kudus memampukan kita berseru kepada Allah sebagai Bapa.
Yang ketiga, Roh Kudus bersaksi dalam roh kita. Dengan roh kita bahwa kita adalah anak Tuhan. 3 ini sudah lebih dari cukup. Bayangkan, dalam perubahan situasi, dari tidak pandemi menjadi pandemi, dalam perubahan-perubahan situasi, perang, krisis ekonomi, dan sebagainya, semua perubahan itu di dalam tidak berubah. Kita tetap anak Tuhan dari kekal sampai kekal, karena identitas yang kekal itu bukan disuplai oleh kekuatan roh kita untuk bersaksi, tapi ditopang oleh Roh Kudus yang kekal menopang kita untuk mengatakan, mengingatkan kita bahwa kita anak Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kita memanggil Allah sebagai Bapa. Bayangkan gambaran Bapa yang begitu indah dalam Injil Matius. Bapa yang memelihara burung di udara, Bapa yang menyediakan segala kebutuhan, Bapa yang tahu apa yang kamu perlukan, Bapa yang mendengar doa kita. Semua yang begitu indah itu, yang disimpulkan oleh Paulus dalam 2 Korintus 1 mengatakan, Bapa yang penuh belas kasihan, sumber segala penghiburan. Lalu kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi firman Allah membangkitkan pengharapan kita, Roh Kudus memberikan kepada kita kesaksian bahwa kita adalah anak Tuhan. Ini masih banyak hal yang lain lagi. Dari 2 ini saja, kita sudah memperoleh begitu limpahnya kekuatan, pengharapan, bijaksana untuk menghadapi penderitaan. Lalu pertanyaan tadi, apakah kita bisa belajar dari pemikiran orang-orang yang belum percaya, bijaksana hidup? Saya kasih contoh begini. Waktu anak saya umur 3 tahun, dia mengambil posisi yang selalu melawan. Saya pikir gimana cara hadapi anak ini. Akhirnya saya baca di internet. Penjelasan dari para konselor anak, pendidikan anak, bagaimana menghadapi anak umur 3 tahun yang suka melawan. Itu bijaksana, yang bukan saya pelajari langsung dari Alkitab. Karena kita percaya di dalam teologi reform, bahwa setiap kebenaran itu adalah kebenaran Allah, dan itu adalah anugerah umum. Sehingga mungkin saja kita memperoleh bijaksana hidup. Mungkin saja, misalnya kita memindahkan lemari yang berat. Pendeta Siventong cerita, waktu memindahkan barang yang sangat berat di atas keramik, banyak orang kesulitan, tidak tahu bagaimana caranya. Ada seorang pekerja, tukang yang sederhana mengatakan, pecahkan semangka, lalu kemudian taruh di bawah, dibalik kulitnya dari atas, naikkan patung itu atau barang berat itu, digeser, akan cepat pindah. Dia bukan orang percaya, tapi dia mempunyai bijaksana yang bisa memberkati orang lain dalam kesulitan. Mungkin saja kita terima itu sebagai kebenaran Allah, sebagai anugerah umum, bukan dari firman Allah yang mungkin memberkati kita. Tapi itu adalah satu extension, satu tambahan, yang bagi kita adalah firman Tuhan sudah cukup. Roh Kudus sudah cukup. Memberikan kepada kita satu kelimpahan bijaksana itu, kita terima sebagai itu adalah dari Tuhan, yang Tuhan titipkan kepada orang yang belum percaya, sebagai satu kebenaran Allah, dan itu anugerah. Itu, tetapi kita tahu kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tentu kita tidak ambil. Kita jaga supaya kita tidak meresponi penderitaan dengan sikap hati yang salah, pemahaman yang salah, dan respons yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Baik. Demikian. Tadi Pono ada bicara tentang sukacita ya, bagaimana kita sebagai anak-anak Allah bisa berseru berdoa kepada Allah. Dan saya rasa juga ini jadi satu sukacita untuk setiap orang yang menyadari mereka seorang pendosa, musuh Allah, tapi ditebus dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, Pak, ada pertanyaan masuk seperti ini. Bagaimana jikalau kita memiliki anggota keluarga atau orang yang kita kasih yang belum mengenal Tuhan, Pak, dan mereka meninggal dalam keadaan tidak percaya. Sehingga yang bertanya ini dia merasakan satu penderitaan emosional, satu hal yang berat sekali, mengetahui bahwa orang yang dia kasihi belum mengenal Tuhan. Bagaimana menurut Pak? Sangat sedih ya, sebagai orang percaya. Saya percaya orang percaya sejati di mana saja akan merasakan kesedihan yang sama seperti yang saudara rasakan. Kita ingin, ini biasanya orang tua ya. Ada sih bukan orang tua, tapi kebanyakan kasus seperti ini orang tua atau kakek nenek. Kita ingin sebagai orang percaya, saya mengalami hidup baru, hidup rohani, mengalami kepastian hidup kekal, pengampunan dosa, sukacita, kebahagiaan. Semua itu di dalam Kristus. Tidak ada jalan lain. Tapi setelah saya percaya, saya memberitakan Injil kepada orang tua saya. Dia bukan saja tidak percaya, dia menolak dengan keras, dan mungkin sampai dengan dipanggil Tuhan dia masih dalam posisi yang keras. Lalu kita bertanya, dalam kondisi seperti itu apa penghiburan Tuhan bagi kita? Tentu kesedihan kita sangat kudus, karena kita sedih bahwa orang yang kita cintai belum percaya Tuhan. Berarti
kita sukacita, belum mereka percaya Tuhan. Itu adalah perasaan yang kudus. Nah, pertama-tama kita harus mengerti bahwa semua manusia, seluruh alam semesta berada di bawah kendali Tuhan yang berdaulat. Bagaimanapun kita inginkan orang sembuh, tapi kita bukan Tuhan yang bisa menyembuhkan. Kadang-kadang dokter pun tidak bisa menyembuhkan. Bagaimanapun kita ingin orang bertobat terima Yesus, kita bukan Roh Kudus. Kita sekalipun pendeta berkhotbah begitu bagus, dia pun tidak bisa mempertobatkan orang. Jikalau bukan Roh Kudus yang mendatangkan kelahiran baru, kelahiran kembali kepada orang yang kita cintai. Itu sebabnya kita harus sadar bahwa kita bukan Allah yang berdaulat. Yang kedua adalah penghiburan yang sangat indah bagi kita. Jikalau selama hidup dari orang yang kita cintai itu, kita sudah berusaha memberitakan Injil, sudah berusaha mendoakan, sudah berusaha membawa dia ke KKR atau membawa dia ke gereja. Itu semua yang kita sudah lakukan sebaik-baiknya. Itu merupakan penghiburan bagi kita. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan, kita sudah memberi yang terbaik. Sekalipun dia tidak percaya, tapi tugas kita selesai. Sekalipun dia belum percaya, tetapi tugas kita sudah tuntas. Di hadapan Tuhan yang penting kita sudah selesai. Kita sudah menyatakan cinta kita yang sesungguh-sungguhnya. Kita sudah berusaha terbaik mati-matian di dalam seluruh kemampuan kita. Mungkin penginjilan kita ada keterbatasan, mungkin doa kita kurang tekun, tapi dalam seluruh kekurangan kita, kita sudah berusaha memberi yang terbaik. Sehingga di situ, itu merupakan satu penghiburan yang luar biasa. Tuhan, di hadapan-Mu, saya sudah selesai tugas. Tuhan, di hadapan-Mu, saya sudah clear and clean. Bahwa saya sudah berusaha yang terbaik. Saya tidak sanggup untuk membuka hati dia untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi sebagai orang percaya, sebagai anak yang mencintai papa mama, saya sudah berusaha memberikan yang terbaik. Sisanya kita serahkan kepada Tuhan. Apalagi kalau selain penginjilan dan mendoakan, kita juga menunjukkan kasih kepada orang tua kita di dalam bentuk-bentuk perhatian, care, dan sebagainya. Berarti kita sudah berusaha yang terbaik. Itu adalah penghiburan. Nah, ini juga sekaligus merupakan panggilan bagi kita yang masih memiliki orang tua, terutama, mari kita berusaha mengasihi mereka. Mari kita berusaha sabar kepada mereka. Mari kita berusaha untuk menginjili dan mendoakan mereka. Menghantar mereka ke KKR, memberikan kesempatan mereka mendengarkan khotbah patong di YouTube dan sebagainya. Kita berusaha, karena kita tahu bahwa waktu kita sangat terbatas. Selain itu, sekalipun orang tua kita belum mengenal Tuhan, kita tidak bisa lupa bahwa selama hidup mereka sudah menerima banyak anugerah umum dari Tuhan. Cinta Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah umum dari Tuhan. Saya yakin pasti banyak. Sekalipun kita belum memahami itu sebagai anugerah Tuhan. Tapi sesungguhnya itu adalah dari Tuhan. Barangkali kesehatan, barangkali keuangan, barangkali kerjasama yang baik suami istri, papa mama, dan sebagainya dan seterusnya. Itu semua adalah anugerah umum dari Tuhan yang sudah dialami, dirasakan oleh orang tua. Hanya sayang memang mereka belum menerima anugerah khusus. Tetapi dari semua ini kita mengerti bahwa tugas kita sudah selesai. Anugerah Tuhan sudah diberi. Kesempatan dengarkan Injil sudah selesai. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebagai anak, sebagai orang percaya kita sedih. Tapi kesedihan kita dihibur oleh kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menghibur saudara. Dan bagi kita yang masih punya orang tua, jangan lupa. Apa yang harus kita kerjakan, haruslah kita kerjakan dengan sebaiknya. Tuhan memberkati. Pak Un tadi bicara tentang bagaimana kita sebagai orang percaya perlu belajar menerima kedaulatan Tuhan. Nah, Pak Un ada pertanyaan masuk demikian. Bagaimana jikalau penderitaan itu sendiri bisa diakhiri dalam pengertian orang yang menderita ini dia punya kedaulatan, punya kuasa untuk mengakhiri penderitaan ini. Karena ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa seperti ini, Pak. Kenapa saya harus bertahan dalam pernikahan yang sulit dan pasangan yang berkarakter toksik? Padahal secara psikologi seharusnya diakhiri saja demi kesehatan mental saya. Saya mencoba merasakan yang saudara rasakan. Sangat sedih. Tidak ada orang membangun pernikahan dengan fakta yang seperti demikian. Sangat pahit. Kita tidak pernah inginkan situasi seperti ini. Seperti terjebak di dalam satu situasi yang keluar sulit, lanjut juga sulit karena pernikahan yang sulit, pasangan yang dianggap berkarakter toksik. Gitu ya. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat tidak mudah menghadapi. Karena ini berbeda kalau kita di tempat pekerjaan,
kita kurang cocok, kita bisa pindah. Tapi dalam pernikahan sangat-sangat sulit. Saya berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan kepada saudara. Semoga dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya ada penghiburan dari firman Tuhan kepada saudara dalam menghadapi hari demi hari. Setiap hari harus bertemu dengan orang yang barangkali menyakiti kita. Setiap hari harus berada dalam satu rumah yang kita tidak bisa lari. Apa yang bisa saya bagikan? Pertama, seperti penjelasan saya sebelumnya, mari kita jaga kesucian penderitaan. Tentu karena saking sakit hatinya kita ingin membalas. Bapak Gereja Agustinus mengatakan, jika ada satu orang jahat, satu orang berdosa berbuat jahat kepada orang lain, dan orang lain itu tidak mengampuni, maka sekarang bukan lagi satu orang jahat, tapi dua orang jahat. Tugas kita adalah mengampuni. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengasihi musuh, untuk mendoakan musuh. Bayangkan musuh saja harus kita kasihi, harus kita doakan, harus kita ampuni. Memang tidak mudah. Tidak mudah. Kita mengatakan, oh iya Pak, ngomong gampang Pak, tapi menjalani sulit. Oh iya Pak, musuh itu di luar sana Pak. Ini dalam rumah sendiri. Tidak mudah. Saya mengalami kekerasan. Saya mengalami disakiti secara verbal, disakiti secara fisik, disakiti perasaan saya terus-menerus. Saya ingin supaya semua penderitaan ini segera berakhir. Tentu itu memang tidak mudah. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada saudara untuk bisa melewati hari demi hari, untuk bisa mengampuni, untuk bisa bertahan. Ketika saudara sudah mengalami hal yang sangat pahit, maka Alkitab mengatakan kadang-kadang perlu mengambil waktu untuk berdoa secara terpisah. Saya menjawab pertanyaan yang panjang lebar di dalam podcast yang lain tentang pernikahan dan perceraian. Barangkali saudara bisa mendengarkan podcast itu. Dan juga saran saya, barangkali bisa menghubungi konselor pernikahan untuk bisa mendapatkan arahan dan bimbingan secara langsung. Tuhan memberi kekuatan. Baik. Pak Un bicara tentang sakit hati yang dialami. Ada pertanyaan masuk demikian juga, Pak. Patah hati adalah salah satu jenis penderitaan yang masih dapat ditahan. Namun ketika dijalani tidak semudah itu, tetap butuh waktu untuk pulih dari rasa sakitnya, meskipun kita sudah melakukan banyak hal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa nasihat dari Pak Anton agar seseorang pulih dari rasa sakit tersebut? Terima kasih. Kita jengkel ya, orang yang kita inginkan, mungkin dia tidak mau. Atau orang yang kita harapkan, mungkin dia pergi dengan orang lain. Saya tidak tahu apa penyebab saudara patah hati. Mungkin saudara ditinggalkan. Karena biasanya orang yang meninggalkan tidak lebih sulit daripada orang yang ditinggalkan dalam hubungan pacar. Kenapa dia harus sama orang lain? Kenapa dia membuang saya? Kenapa dia nggak senang sama saya? Kenapa dia berubah sikap? Ada banyak sekali perasaan yang kita rasa, wah saya salah kemarin menjalani hubungan itu. Yang berakhir dengan sakit hati seperti ini. Tentu ini adalah sesuatu yang tidak mudah, tapi kita minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa menghadapi situasi, untuk bisa menang. Saya tidak jelaskan lagi arti kemenangan, tetapi kita perlu memahami. Kadang-kadang dari perspektif yang singkat kita merasa, iya ya menyakitkan. Tapi kalau kita pikir lebih panjang, barangkali ini lebih baik daripada kita memaksakan pernikahan itu dan akhirnya berakhir di tengah jalan. Itu akan jauh lebih sulit. Cukup sering juga di dalam konseling pasangan-pasangan yang sudah menikah, saya menemukan bahwa pernikahan-pernikahan yang bermasalah itu terjadi karena pernikahan yang dipaksakan. Tidak selalu, tetapi ada beberapa kali saya menemukan pernikahan yang dipaksakan itu berakhir dengan konflik, dengan masalah. Mereka sama-sama sudah tahu bahwa ada hal-hal yang berbahaya di dalam pernikahan mereka. Itu sebabnya setiap kali konseling pasangan yang akan menikah, saya selalu tanya, apa yang paling kamu khawatirkan? Apa yang kamu paling gelisahkan? Apa yang paling bahaya? Apa yang paling beresiko? Harus sadari. Jadi kita memang rasa sakit sekarang ya. Tapi kalau kita pikir-pikir iya ya, besok akan lebih sakit. Karena pernikahan yang dipaksakan biasanya berujung dengan masalah-masalah yang tidak mudah diselesaikan. Seperti pertanyaan sebelumnya. Mungkin dia lebih senang orang lain. Tidak apa-apa. Memang itu menyakitkan buat kita. Tapi setelah kita pikir iya ya, kalau dijalani kita lebih sakit hati. Yang kedua, di dalam banyak kasus juga orang yang akhirnya patah hati setelah mereka menikah, mereka baru sadar dulu itu memang kurang cocok. Cuma karena saking senangnya, saking cintanya, pandangan dia sempit.
Sehingga dia tidak memahami bahwa sebenarnya kurang cocok. Setelah Tuhan mempertemukan dia dengan pasangan yang lebih tepat, di situ baru dia sadar, iya ya, untung saya tidak terus dulu sama dia. Karena memang ada ketidakcocokan yang signifikan. Karena itu ya, kita nggak bisa sembarangan membandingkan kalau kita sudah menikah pasangan kita dengan orang lain. Kenapa beda? Orang lain itu ya cocok buat dia. Kadang-kadang kita merasakan, loh, kok saya dapat pasangan seperti ini? Kok dia dapat pasangan seperti itu? Jangan dibandingkan. Itulah yang Tuhan beri kepada kita, orang yang tepat untuk keadaan kita, untuk kelebihan kita, juga untuk kelemahan kita. Jadi nggak bisa dilihat dari, oh lebih cantik, lebih riang, lebih ramah. Mungkin ya, kita perlu yang lebih strict. Kenapa? Sudah strict begini aja kita masih banyak lari-lari. Apalagi nggak strict. Mungkin kita perlu yang seperti ini. Jadi karena itu memang tidak bisa dibandingkan. Jadi kadang-kadang saya menemukan waktu konseling atau waktu ya misalnya konseling pernikahan itu, ada yang mengatakan ini yang betul Pak. Yang sebelum-sebelumnya itu ternyata waktu kita jatuh cinta kita senang sesaat, tapi setelah dipikir-pikir yang lebih betul yang sekarang. Jadi karena itu ya memang tentu ya tidak enak ya. Karena patah hati itu kita rasakan tidak enak, tapi ya setelah itu kita evaluasi diri. Jeda sejenak, jeda emosi. Karena kita capek kalau langsung bergumul lagi. Jadi berarti sampai emosi tenang, dan yang penting bukan hanya menenangkan perasaan, tapi evaluasi. Karena dalam setiap hubungan tidak pernah kesalahan itu hanya dari satu pihak. Pasti dari dua pihak. Kita perlu evaluasi. Kecil besar terserah ya, tapi kita perlu evaluasi diri. Apa kekurangan saya yang harus perbaiki untuk memulai lagi hubungan yang baru. Setelah perasaan cukup tenang, evaluasi sudah cukup, kita berdoa lagi. Tuhan, apakah sudah tiba saatnya saya mulai lagi? Pendeta Sivanto mengatakan, kalau patah hati, kalau putus cinta, jangan gila, tapi lagi. Jadi setelah waktunya tiba, saudara menetapkan hati, mulai lagi. Dengan banyak hal yang baru. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan dalam mencari pasangan hidup bagi saudara. Ya, Pak Bun pas sekali nih. Ini juga bicara soal sakit hati, penderitaan, dan pasangan hidup. Ada semacam penderitaan yang datang dari ketika meminta hal baik daripada Tuhan tapi tidak dikabulkan, Pak. Nah, ada pertanyaan masuk seperti ini. Apabila Tuhan belum membuka jalan dalam penderitaan yang sudah cukup lama, meskipun telah berdoa, misalnya sakit penyakit atau singleness, bagaimana kesaksian buat orang yang belum percaya? Apakah ini akan lebih meyakinkan orang yang belum percaya untuk tidak percaya Tuhan? Bagaimana menurut Pak? Saudara yang menanyakan pertanyaan ini saya tidak kenal, tetapi saya rasa begini ya, tidak mudah ya, sudah melewati sakit atau kesendirian, sudah berdoa. Ya kita semua kan kepengen doa dikabulkan oleh Tuhan. Sudah berdoa lama, belum dikabulkan oleh Tuhan. Pasti perasaannya tidak enak. Saya berdoa Tuhan menghibur saudara yang menanti waktu panjang. Gitu ya. Kita kepengen kalau bisa doa segera dijawab oleh Tuhan. Tetapi kita senantiasa ingat seperti penjelasan sebelumnya, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Justru kalau Tuhan mudah mengikuti kemauan kita, bahaya. Nanti kemauan kita salah, dia ikuti juga. Kemauan kita berbahaya, dia ikuti juga. Kemauan kita keliru, dia ikuti juga. Justru dia Allah yang berdaulat, Allah yang kudus, Allah yang bijaksana, Allah yang penuh kasih, yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Bukan mengikuti kemauan kita. Kadang-kadang ya, kita inginkan A. Setelah berlalunya waktu tidak dikabulkan oleh Tuhan, baru kita sadar, untung dulu nggak dapat. Seperti tadi, saya kasih contoh tentang pacaran yang sebelumnya. Jadi, karena itu, tentu ya, memang ini sesuatu yang tidak enak. Tetapi kita belajar untuk memahami apa yang Tuhan mau. Di dalam podcast tentang doa, saudara bisa dengarkan podcast tentang doa. Saya sudah jelaskan tentang jawaban doa. Jawaban doa itu ada 3. Ya, tidak, tunggu. Ketika Tuhan menjawab ya, kita tidak boleh berhenti bergumul. Pergumulan selanjutnya adalah apa yang Tuhan inginkan, apa rencana Tuhan bagi jawabannya. Kalau Tuhan beri pasangan hidup, kalau Tuhan beri pekerjaan, kalau Tuhan beri bisnis, kita mesti tanya, selanjutnya apa Tuhan? Apa yang kau inginkan Tuhan? Ketika Tuhan menjawab tidak, kita juga harus memahami bahwa Tuhan lebih dipermuliakan dengan menjawab tidak ketimbang menjawab ya. Ketiga, ketika Tuhan menjawab tunggu, kita juga harus menunggu karena Tuhan menunggu. Tuhan menunggu karena kita belum siap. Bukan Tuhan menunggu dia pasif,
Tuhan menunggu dalam pengertian dia memproses kita untuk menjadi siap menerima jawaban. Nah, ini saya tidak bahas lagi karena sudah dibahas di dalam podcast. Apakah doa yang tidak dijawab dan sedemikian penderitaan itu akan membuat orang semakin tidak percaya? Kalau saudara membaca Instagram saya menulis kutipan dari Billy Graham. Billy Graham mengatakan, jika seorang percaya menjalani penderitaan dengan iman, Tuhan dipermuliakan. Jika seorang anak Tuhan menjalani penderitaan dengan iman, Tuhan dipermuliakan. Kenapa? Dalam kondisi seperti itu pun dia masih setia. Berarti Tuhan itu begitu penting, Tuhan itu begitu hebat, Tuhan itu begitu luar biasa, sehingga dalam kondisi menderita pun dia tetap setia. Dalam kondisi menderita pun dia tetap taat. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Itu namanya kesaksian iman. Jadi yang namanya kesaksian iman itu bukan, oh saya bersaksi, saya orang Kristen, pakai kalung salib, pergi ke gereja nyanyi lagu rohani. Bukan. Kesaksian iman adalah kesaksian bahwa saya tetap setia kepada Tuhan, sekalipun hidup saya tidak mudah. Coba Pak Carlos bacakan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka berkata kepada raja. Saya bacakan dari Daniel pasal 3 ayat 17-18 berbunyi demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kalau Tuhan tidak lepaskan pun, kami tidak menyembah berhala. Kami tetap setia kepada Dia. Akhirnya ketika Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dapur perapian yang begitu keras, sampai yang gotong pun dibakar mati oleh api. Ada orang keempat yang oleh raja dikatakan seperti anak dewa. Tuhan yang hadir di tengah-tengah penderitaan mereka, menguatkan mereka untuk melewati penderitaan. Jadi justru ketika kita setia kepada Tuhan, tetap setia, itu adalah kesaksian iman yang sangat indah. Bukan karena Tuhan mengabulkan doa kita itu kesaksian iman. Justru kesetiaan kita ketika Tuhan tidak mengabulkan doa itu adalah kesaksian iman yang sangat luar biasa. Saya ulang kalimat Billy Graham yang saya tulis di Instagram saya. Jikalau orang percaya menjalani penderitaan dengan iman, dengan kesetiaan, Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui penderitaan saudara. Ya, Pak Un, satu pertanyaan terakhir yang masuk dalam podcast kali ini adalah, saya bacakan Pak ya. Saya terlahir sebagai anak pendeta. Ayah dan ibu saya semua pendeta. Ayah saya yang pendeta menjual Tuhan dengan status kependetaannya, membuat koneksi ke banyak lini masyarakat, bahkan sering menyalahgunakan belas kasihan orang lain. Setelah ibu saya meninggal, hak-hak saya dirampas oleh ayah saya sendiri. Sulit bagi saya untuk percaya pada Tuhan, karena sepanjang hidup saya, kedua orang tua saya hidup untuk mengabdikan hidup mereka kepada Tuhan, sehingga saya terabaikan. Saya tidak ingin seperti orang tua saya yang mengandalkan belas kasihan jemaat. Tapi di saat kedua orang tua saya tidak ada, saya mencari bantuan ke gereja, tapi tidak dihiraukan. Bagaimana caranya agar saya bisa tetap percaya kepada Tuhan saat separuh lebih hidup saya serasa tumbuh dewasa sendiri karena orang tua yang mendahulukan Tuhan. Bagaimana? Sungguh sedih ya, yang saudara alami. Ini salah satu hal yang paling menyedihkan di dalam kehidupan kekristenan. Karena justru di dalam keluarga pendeta, keluarga hamba Tuhan yang menghabiskan seluruh waktu untuk jemaat. Kadang-kadang anak-anak kurang dicintai, anak-anak kurang diperhatikan. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, mendengarkan pertanyaan ini hati saya sangat sedih, sangat sedih. Betul-betul sangat sedih. Saya berdoa, kiranya Tuhan menghibur saudara, Tuhan menguatkan saudara. Karena tidak ada orang kepengen lahir di dalam rumah sebagai seorang pendeta. Dia tidak minta papanya sebagai seorang pendeta. Seringkali hamba Tuhan itu dituntut oleh jemaat, oleh majelis. Harus habis-habisan di dalam pekerjaan Tuhan. Sampai anak sakit ditinggal, istri sakit ditinggal. Kenapa? Karena mereka dituntut oleh jemaat. Kalau mereka tidak habis-habisan, mereka dikritik, diprotes, dimaki. Kadang-kadang mereka bisa disingkirkan dari gereja, dipecat oleh sinode, karena mereka tidak habis-habisan di dalam pelayanan. Sehingga akhirnya kadang-kadang hamba Tuhan itu merasakan anak itu bukan saja bagian dari keluarga mereka. Bahkan tanda kutip bisa dianggap sebagai setan yang mengganggu pelayanan mereka. Sangat menyedihkan. Kalaupun mereka mengatakan, oh ada waktu, tapi mereka pulang sudah capek. Seluruh energi sudah dipakai untuk orang lain. Waktu mereka pulang ke rumah tinggal
kelelahan, kemarahan. Semua uang sudah dikeluarkan untuk janji iman, untuk pembelian gedung gereja, untuk kebutuhan daripada gereja. Sehingga anak itu hanya memperoleh uang yang sisa-sisa. Beli sandal yang murah-murah yang gampang sobek, beli baju yang murah-murah yang jelek-jelek, beli sepatu yang murah-murah yang gampang rusak. Ini yang seringkali dirasakan. Sehingga sungguh ya, apalagi di dalam gereja-gereja tertentu yang sistem remunerasi sangat sederhana, karena memang keuangan gereja sangat terbatas. Hamba-hamba Tuhan itu sangat menderita. Di sini memang sungguh tidak mudah. Saya berdoa, saya tidak tahu apa yang Tuhan akan lakukan kepada saudara. Hanya penghiburan Tuhan, hanya kebaikan Tuhan, hanya belas kasihan Tuhan. Itu saja yang saya bisa katakan. Bahwa ini adalah situasi yang tidak mudah. Ini adalah situasi yang tidak mudah. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar. Saya tidak tahu bagaimana, karena situasi yang kompleks ini, saya juga tidak bisa menyimpulkan secara ringkas, secara sederhana. Situasi yang kompleks ini bagaimana? Supaya bisa ada jalan keluar. Tidak mudah. Tetapi ini menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Baik dari sisi keluarga hamba Tuhan, dari sisi gereja. Kita harus mengerti berapa hal. Apa yang saudara alami, semoga ini menjadi pelajaran yang berharga untuk banyak orang. Kiranya Tuhan membuka jalan, saudara mungkin memperoleh pekerjaan yang baik, untuk bisa memperoleh penghasilan, untuk bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Karena mungkin papa mama tidak meninggalkan warisan, kecuali buku, yang juga barangkali tidak mudah dijual, atau seringkali seperti pendeta Stephen Tong bilang, banyak hamba Tuhan waktu hamba Tuhan meninggal, harta bendanya cuma buku. Tapi gereja-gereja ketika datang, sama sekali tidak ingat istri anaknya yang menderita, langsung minta bukunya dikasih gratis ke gereja. Padahal gereja punya cukup banyak uang untuk membeli buku. Banyak gereja, banyak hamba Tuhan atau banyak majelis, hatinya sama sekali tidak ada belas kasihan kepada keluarga hamba Tuhan yang menderita. Saya berdoa, saya tidak tahu bagaimana dalam seluruh kerumitan ini. Harap Tuhan membuka jalan, ada jalan keluar bagi saudara, pekerjaankah, atau ada jalan keluar yang mungkin bagi saudara alami. Tapi sekaligus hal ini menjadi kesempatan bagi saya untuk memberikan refleksi berkaitan dengan kehidupan daripada hamba Tuhan. Yang pertama, kita hamba Tuhan harus senantiasa ingat bahwa keluarga kita adalah jemaat yang juga harus dilayani. Kita harus mengatur sedemikian rupa. Berarti yang korban itu diri pribadi kita. Kita tidak mengkorbankan jemaat, tapi kita juga tidak boleh korbankan keluarga. Karena itu kitalah yang harus habis-habisan. Kita yang harus habis-habisan untuk tidak egois. Kadang-kadang kita jadi hamba Tuhan pulang sudah capek, kepengen misalnya saya ya, senang dengar musik klasik, senang dengar debat politik. Nggak bisa. Anak saya perlu ditemani, karena istri saya mungkin sakit. Anak saya perlu didampingi waktu belajar, perlu didampingi waktu nonton televisi, perlu didampingi waktu apa. Saya pergi bersama mereka. Waktu pribadi saya itu yang saya korbankan. Jangan kita menjadi egois. Kita membela waktu pribadi kita. Kita sebagai hamba Tuhan kita sudah mengerti bahwa jemaat kita ada dua. Pertama adalah jemaat di gereja, kedua adalah jemaat di rumah. Dua-dua harus dilayani dengan baik dan karena itu kita korbankan diri kita. Ini pertama. Kedua, saya belajar dari pendeta Stephen Tong. Pak Tong mengatakan anak-anak hamba Tuhan kalau tidak diperhatikan dengan baik, mereka bisa membenci. Pak Tong mengatakan begini, bahwa mereka sekali-sekali pergi makan yang enak. Bahwa mereka sekali-sekali beli baju yang bagus. Tidak selalu. Supaya mereka tidak merasa sial ya jadi anak pendeta. Saya berkata, saya tidak punya orang tua, sudah meninggal, saya punya mertua. Saya katakan kepada mertua, semua yang bagus, saya tidak izinkan mertua saya yang bawa. Saya yang bawa. Kenapa? Kalau setiap kali makan enak, mertua yang bawa. Tiap kali makan enak, majelis yang bawa. Anak itu berkata, karena papaku pendeta. Dia nggak sanggup bayar makan. Tiap kali mesti tunggu oma atau mesti tunggu orang gereja bawa. Enggak. Kadang-kadang saya sendiri pun juga bawa mereka makan yang enak. Ketiga, kita harus fair. Waktu kita memberikan tugas kepada mereka untuk mempunyai kesaksian hidup yang baik, jangan diberikan embel-embel. Sebagai anak pendeta, itu ketidakadilan. Sebagai anak Tuhan, dia mempunyai level yang sama dengan anak-anak Tuhan di dalam rumah yang lain. Dia tidak boleh dituntut lebih daripada, kalau kita hamba Tuhan dituntut lebih, wajar kita menyerahkan diri untuk mentaati panggilan Tuhan. Tapi anak pendeta dia belum tentu anak yang dipanggil oleh Tuhan. Karena itu kita harus memberikan tuntutan yang sama. Bukan sebagai anak pendeta. Sebagai anak Tuhan, kamu harus begini. Bukan hanya kamu. Anak sekolah minggu, anak remaja di gereja yang lain juga harus begitu. Keempat,
kita harus mengerti bahwa sebagai gereja, sebagai majelis, sebagai jemaat di gereja, kita harus mengerti. Istri, suami, anak-anak hamba Tuhan harus didoakan. Kadang-kadang kita hanya mendoakan suaminya. Karena suaminya kita perlukan untuk melayani kita, untuk memberitakan firman. Kita doakan mereka sehat, kita doakan mereka korbannya bagus, kita doakan mereka pelayanan bagus. Banyak jemaat tidak pernah memperhatikan keluarga hamba Tuhan, terutama istri hamba Tuhan yang orang awam. Seringkali setelah suaminya meninggal, istrinya terlantar. Hidup sangat menderita. Kenapa? Begitu suaminya meninggal, istrinya langsung tidak ada nilainya, langsung tidak ada harganya. Itu satu kondisi yang sangat kasihan. Karena itu kita harus mendoakan, memperhatikan keluarga hamba Tuhan. Di dalam gereja kadang-kadang kita menemukan ada jemaat yang begitu memperhatikan keluarga hamba Tuhan. Ketika hamba Tuhan itu pergi melayani di luar kota, ada jemaat-jemaat yang datang, yang menengok, yang memperhatikan. Itu sangat indah. Mereka merasakan bahwa mereka tidak sendiri. Ada saudara-saudara lain yang juga mendukung mereka ketika suami mereka atau papa mereka pergi untuk melayani. Yang berikutnya, dari sisi gereja, kita juga harus mengerti bahwa bagaimanapun mereka perlu waktu untuk jemaat yang lain, yang namanya keluarga itu perlu dilayani. Karena itu, kita mesti mengatur. Tidak bisa. Hal-hal yang memang harus hamba Tuhan ikuti, ya memang dia harus ikuti. Tapi kadang-kadang tidak semua hal. Kalau ada hal-hal yang mereka bisa dibebaskan, beri ruang kepada mereka. Untuk mereka bisa mempunyai waktu bersama dengan keluarga. Dengan begitu, maka kemudian bisa. Kadang-kadang ya, kalau seorang suami hamba Tuhan, istrinya orang awam. Kadang-kadang istrinya dituntut juga untuk melayani. Ini paling berat. Kalau dia tidak melayani, tidak jadi teladan. Tapi kalau dia melayani, anak-anaknya terlantar. Dan saya sendiri rasakan. Kadang-kadang saya begitu sibuk. Istri saya juga sibuk. Anak-anak tunggu berjam-jam di sekolah. Atau di tempat les. Kalau yang sudah agak besar bisa pesan taksi sendiri pulang. Tapi kalau anak yang masih kecil dan mungkin pulang sendiri, harus tunggu berjam-jam. Itu sungguh. Nah, kita mesti mengerti bahwa mereka juga ingin dijemput pagi. Kadang-kadang mereka tunggu di situ, tidak ada buku, tidak ada minum, tidak ada uang. Sehingga mereka serba kehausan, kebingungan, dan seterusnya. Kadang-kadang di tempat les tinggal penjaga les yang harus segera pulang karena sudah jam pulang, tapi belum dijemput-jemput juga. Sehingga penjaga les itu selalu menggerutu. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Kasihan anak itu, perasaan dia seperti apa. Kita perlu mengerti. Jadi kita dari sisi gereja juga waktu menuntut, mengkritik, memaki hamba Tuhan, kita mesti mengerti bahwa mereka juga perlu waktu dengan keluarga. Kasihan, sungguh kasihan. Ini adalah hal yang sangat tidak mudah. Harap kita sama-sama baik-baik supaya mereka juga menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan, yang bertumbuh, yang mengalami cinta Tuhan. Menjadi terus dari rumah itu orang-orang yang dipakai Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Sebagai penutup Pak Un, apakah ada pesan dari Pak Un untuk para pemirsa podcast kita? Paling penting di dalam penderitaan adalah pandangan kita arahkan kepada Kristus. Kenapa? Karena semua penderitaan sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Ketidakadilan, penganiayaan, penderitaan fisik, penderitaan rohani, semua sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita mengarahkan pandangan kepada Kristus. Kita belajar dari Dia, belajar tetap setia, belajar untuk menerima, belajar untuk mengampuni, dan seterusnya. Kadang-kadang kita mengalami penderitaan ketidakadilan. Kita belajar mengampuni, dan seterusnya. Itu adalah yang bisa menjadi satu penghiburan bagi kita. Di dalam bulan Maret 2024 ini, saya akan menyampaikan 3 khotbah dari Injil Lukas tentang salib Kristus. Bukan kebetulan seri eksposisi Injil Lukas di GRI Kebonjeruk berlangsung selama sekian tahun, dan persis di bulan di mana kita menuju kepada Jumat Agung. Persis pasal 23 adalah 3 khotbah tentang salib Kristus. Saya berdoa supaya ketiga khotbah ini memberkati saudara, dan harap saudara bisa mengikuti kebaktian di GRI Kebonjeruk atau mendengarkan rekaman khotbah-khotbah ini, menguatkan saudara yang mengalami penderitaan. Tuhan memberkati. Baik. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Antonius Un untuk setiap jawaban yang diberikan. Saya pun juga mendapatkan begitu baik berkat dari jawaban yang ada. Baik, para pemirsa sekalian, demikianlah kita telah tiba di penghujung podcast kita kali ini. Kiranya Bapak Ibu sekalian, para pemirsa mendapatkan banyak berkat dari setiap jawaban yang diberikan.
Terima kasih dan sampai jumpa di Truth and Love Podcast yang berikutnya. Tuhan memberkati.